Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Jeneri dengan NIM 175111132. Saya mahasiswa Teknik Sipil UI. Di sini saya akan mempresentasikan CPMK 3 Drainase dengan tema bencana akibat daya rusak air. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Dengan kata lain, daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan. Daya rusak air terdiri dari berbagai macam, diantaranya banjir, erosi, sedimentasi, tanah longsor, banjir lahar dingin, tanah amblas, perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air, terancam punahnya jenis tumbuhan dan satwa, dan yang terakhir ada wabah penyakit. Pengendalian daya rusak air terbagi tiga. Yang pertama ada pencegahan sebelum terjadi bencana. Yang kedua ada penanggulangan pada saat terjadi bencana, dan yang terakhir ada pemulihan akibat bencana. Pencegahan sebelum terjadi bencana dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan non-fisik maupun penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai. Sementara penanggulangan pada saat terjadi bencana dilakukan dengan kegiatan yang ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana. Dan yang terakhir, pemulihan akibat bencana ditujukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup serta sistem prasarana sumber daya air. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bencana akibat daya rusak air, yaitu erosi. Secara umum, erosi adalah pengikisan material permukaan tanah secara bertahap, terutama batuan, endapan, dan tanah akibat air, angin, atau es. Faktor-faktor penyebab erosi ada 4. Yang pertama yaitu iklim, yang kedua ada topografi, yang ketiga ada vegetasi, dan yang terakhir ada tanah. Proses terjadinya erosi terjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pengelupasan atau detachment. Pengelupasan adalah penghancuran tanah dari agregat tanah menjadi partikel-partikel tanah. Yang kedua, tahapan pengangkutan atau transportation. Pengangkutan adalah pengangkutan partikel tanah oleh limpahan air hujan. Dan yang terakhir ada tahapan pengendapan atau sedimentation. Pengendapan atau sedimentasi adalah pengendapan tanah erosi. Tanah erosi akan terendap pada bagian-bagian sungai daerah yang lebih rendah. Yang terakhir ada penanggulangan erosi. Di sini saya akan membacakan 4 penanggulangan erosi. Yang pertama ada penghijauan atau reboisasi, yang kedua ada terasering, yang ketiga ada pembangunan bendung dan irigasi, dan yang terakhir ada menindak dan mencegah penebangan liar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.